Mesias, yang disalib itu bukan Al-Masih, yang disalib itu bukan daripada Rasul Allah, bukan Rasul Tuhan, tapi manusia yang terkutuk. Nah, itulah yang disembah oleh yang melakukan makar terhadap Tuhan. Al-Quran mengatakan bahwasanya fa'ammal ladina kafaru fa'u'azzibuhum azaban syadida fid dunya. Maka orang-orang kafir laknatullah alaihi yang menjual penyaliban yang terjadi di tengah-tengah orang Yahudi, dijual ke orang manusia bahlul dari dosa, padahal tak ada hubungannya. Penyaliban itu murni karena keingkaran mereka kepada Nabi Isa alaihissalam, tetapi ternyata penyaliban itu kemudian dijadikan sebagai alat untuk menipu bahwa penyaliban itu untuk menghapuskan dosa. Padahal apa kata Allah? Fa'ammal ladzina kafaru fa'u'azzibuhum azaban syadidan fid dunya. Maka orang-orang yang kemudian mengedit penyaliban itu kemudian sebagai bentuk jalan keselamatan, kata Allah, aku mengasap mereka dari sejak asapan keras di atas muka bumi ini. Jadi kenapa mereka? Oke, thank you. Baik. Siap. Ya, oke. Aku sudah membukakan dalilnya tadi ya, bahwa memang tujuan Tuhan Yesus itu untuk turun ke alam maut. Nah, dan penyaliban itu terjadi pada abad pertama kan. Nah, itu tidak bisa dibohongi. Kenapa tidak bisa dibohongi, kawan-kawan? Karena Yesus disalibkan sesuai dengan fakta sejarah. Ada Pontius Pilatus, ada Kaisar Romawi, ada gubernur Yudea, ada kerajaan Israel yang terjajah. Jadi kalau berbicara tentang siapa yang disalib, tentu saja yang lebih akurat adalah Kristen. Oke, sekarang kita tutup Alkitab. Dan kita tutup, Quran nggak usah kutunjukkan. Kita tutup kedua kitab suci ini. Kita tanya sejarah siapa yang disalib. Yang disalib itu Yesus. Tanpa kitab suci pun, yang disalib itu Yesus karena dicatat oleh sejarah. Nah, terkadang kawan-kawan, kita harus jujur belajar kitab suci. Kalau kawan-kawan mempercayai Al-Quran untuk membicarakan apa yang terjadi di abad pertama, bukankah itu salah? Al-Quran itu baru ada abad ke-7, katakanlah abad ke-6. Karena Muhammad lahir 572. Sudah? Dia menerima wahyu 613. 40 tahun kan? Nah, masa patroh lagi. Katakanlah abad ke-6 Al-Quran itu ada. Bagaimana mungkin Al-Quran bisa kita percaya untuk membahas peristiwa yang terjadi pada abad pertama? Sementara pada abad pertama sudah ada yang mencatatnya, kitab suci. Sudah. Nah, apa yang dikatakan Al-Quran itu tidak bisa kita jadikan rujukan. Karena Al-Quran itu adalah kitab yang prematur kalau berbicara tentang masa lalu. Gitu ya, contoh nih. Di Al-Quran dikatakan semua Islam, Adam Islam, Abraham Islam, nabi-nabi terdahulu Islam. Faktanya tidak ada orang Yahudi yang ke Ka'bah. Artinya keprematuran kitab suci Al-Quran ini tidak bisa digunakan sebagai rujukan. Kalau di dalam Alkitab jelas sekali kawan-kawannya ketika Yesus disalib, bacalah di dalam Injil Matius. Atau kalau kita mau berbicara tentang orang Israel, bacalah di dalam Kisah Para Rasul 2. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Artinya dia berbicara kepada orang-orang Yahudi. Dan apa yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 ketika dia selesai berkhutbah, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi Kristen mula-mula itu adalah orang Yahudi, sebab mereka lah yang menyalibkan demi keselamatan mereka. Itu, silakan. Sabar ya. Silakan. Penyaliban menurut si anak bata untuk masuk ke alam maut. Ini ajaran Vatikan. Kemudian berbicara mengenai sejarah.
Kalau berbicara mengenai sejarah, berarti harus masuk ke dalam tanah Yerusalem. Tuan rumah di sana itu adalah Yahudi. Tanya kepada Yahudi, apakah orang yang disalib di dalam ajaran agama Yahudi itu adalah orang yang benar? Ternyata yang disalib menurut Yahudi adalah orang yang terkutuk. Siapa yang mengutuknya? Yang mengutuknya adalah Tuhan Elohim. Mana dalilnya? Ulangan 21 nomor 23. Kita lihat. Janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang manusia yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan mayat orang yang di atas tiang salib di dalam Yohanes 19 nomor 31. Karena hari itu adalah hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Kenapa diturunkan mayat ini? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa diturunkan mayat orang yang dikatakan Yesus katanya? Kenapa? Karena menurut tradisi Yahudi, orang yang dikutuk tak boleh mayatnya lama di atas tiang salib. Dan itu yang dialami oleh mayat yang ada pada saat itu. Artinya mayat yang tergelantung di tengah-tengah Yahudi ini adalah mayat dikutuk oleh Tuhan. Permasalahannya sekarang, mayat ini kenapa dikutuk? Mayat yang ada di atas tiang salib ini kenapa dikutuk? Ternyata Tuhan menjawabnya dalam kitabnya orang Yahudi. Apa katanya kitabnya orang Yahudi? Di dalam Ulangan 27 nomor 25 jelas dikatakan, terkutuklah orang yang menerima suap, terkutuklah orang yang membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata, amin, halilintar. Ulangan 27 nomor 25. Sekarang permasalahannya yang tertuang di dalam Matius 26 nomor 15. Siapa yang menerima suap di situ? Pak Bom. Oh, Yesus. Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Apa jawabannya? Matius 26 nomor 15. Yang menerima suap di situ adalah Yudas Iskariot. Jadi menurut tuan rumah, yang mati terkutuk adalah yang makan suap, yang digantung di atas tiang salib adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Maka tidak mungkin kemudian Yesus anak Maria yang suci itu mati dikutuk dan demikian. Oke, 2 poin sudah dia KO. Oke, baik. Ya, tentu saja Yesus itu disalib supaya seluruh kutuk hukum Taurat itu hilang. Gitu ya, contoh kalau kawan-kawan itu membunuh, maka kalau kawan-kawan bertobat, maka Tuhan akan mengampuni dosa kawan-kawan. Nah, orang tidak bisa mendakwa lagi, iblis tidak bisa mendakwa lagi. Anak Batak kan pernah membunuh, kenapa kau bawa dia ke surga? Kalau iblis berkata seperti itu kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan berkata, aku sudah mengganti dosa-dosanya. Nah, itulah makanya Tuhan Yesus itu disalib dan terkutuk untuk menghilangkan seluruh kutuk hukum Taurat itu. Tetapi memang penyesat itu selalu ada. Karena memang Tuhan Yesus berkata bahwa penyesat akan datang dari padang gurun dan ada biliknya. Lihatlah para orang yang mengelilingi bilik pengikut Nabi dari padang gurun itu. Contoh seperti si Juma ini. Dia adalah penyesat yang luar biasa. Bacalah di dalam Matius 24 ayat 26. Tuhan Yesus memang sudah mengatakan itu. Apabila orang berkata kepadamu, lihat ia di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, jangan kamu percayai karena memang itu penyesat. Tuhan Yesus sudah merancang keselamatan untuk kita manusia. Tetapi penyesat dari padang gurun akan selalu datang. Memang ini harus kita antisipasi sebagai orang-orang Indonesia. Karena di dalam kitab para nabi juga dikatakan nabi palsu itu akan diracun. Dan satu-satunya nabi palsu yang diracun, kita tahu kan siapa kan? Satu-satunya nabi palsu dari padang gurun, kita tahu siapa kan? Satu-satunya nabi palsu yang mengajarkan bilik, yang mengelilingi bilik, kita tahu kan? Nah, jadi, semoga kawan-kawan bisa berpikirlah. Keselamatan yang dirancang Tuhan memang ingin digagalkan iblis. Dengan cara apa iblis menggagalkan keselamatan ini? Dengan cara mengutus suruhannya.
Di mana iblis berada? Di dalam goa. 2 Petrus 2 ayat 4. Iblis itu ada di dalam goa. Nah, nabi palsu ini pergi bertapa ke dalam goa. Makanya dia diutus oleh setan yang di dalam goa ini untuk menyesatkan keselamatan itu. Sebab hanya pengikut nabi palsu yang menggagalkan keselamatan yang dirancang oleh Allah. Yesus datang ke dunia untuk membebaskan kita dari alam kubur. Matius 27 ayat 52 dan 53. Tetapi setan tidak akan mau. Karena siapa nanti keturunannya? Siapa nanti kawannya di neraka? Maka setan selalu menggagalkan keselamatan ini. Dengan cara apa setan? Dengan mengutus hambanya yang bertapa kepadanya di dalam goa itu. Sehingga keselamatan itu bisa buyar. Berpikirlah saudara. Inilah jalan yang lurus. Arwah kalian itu gentayangan. Terimalah jalan yang lurus itu. Silakan. Oke, baik. Yang pertama, saudara lari kemana-mana. Padahal fokus kita yang di atas tiang salib. Bukti ketidakberdayaan untuk membantah ya. Lalu kemudian lagi-lagi anak bantah ini mengatakan tentu saja Yesus disalib karena untuk menghapus kutuk Taurat. Ini ajaran paganisme, ajaran Romawi lagi. Jadi sudah 3. Yang tadi ajaran Romawi 2, 2, 3 di bawah. Ini yang ketiga ajaran Romawi lagi. Menghapus, Yesus mati di atas tiang salib untuk menghapus kutuk Taurat. Sejak kapan yang punya kitab mengatakan Taurat itu kutukan? Itu nggak ada. Justru yang punya kitab jelas menerangkan barang siapa yang tidak melaksanakan hukum Taurat dengan perbuatan maka terkutuklah dia. Jadi orang yang tidak melakukan hukum Taurat yang terkutuk. Tetapi ajaran paganisme Romawi mengajarkan salib, Yesus disalib untuk menghapuskan kutukan Taurat. Ini ajaran somplak, ajaran sungsang. Di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin halilintar. Jelas itu dalilnya ada. Jadi yang terkutuk adalah yang tidak mempraktekkan Taurat. Kalau di ajaran pagan, Yesus yang adalah Yudas yang mati terkutuk di atas tiang salib diajarkan bahwa Yudas mati di atas tiang salib untuk menghapus kutuk Taurat. Sejak kapan Taurat itu kutuk? Sejak kapan? Ini murni ajaran Romawi, ajaran paganisme, ajaran pagan yang dijual. Karena ajaran Yahudi dan ajaran Kristen itu jauh selisihnya, hampir ratusan tahun. Muncul Kristen kemudian menjual Yudas dengan nama Yesus kepada Romawi dan Yunani demi untuk disembah orang-orang yang tidak memiliki akal sehat. Inilah yang terjadi. Kemudian ketika berbicara mengenai nabi palsu itu jelas sekali diterangkan di dalam kitabnya sendiri. Apa yang diterangkan? Kalau dikatakan oleh Yesus dalam Matius 24 nomor 26, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ada Mesias di padang gurun. Paulus ketika ke Damsik di situ dia di padang gurun dia. Damsik mengaku bertemu dengan Mesias. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengaku bertemu dengan Mesias. Yang mengaku bertemu dengan Mesias adalah pendiri agama Kristen, yaitu Nabi Saulus. Nabi Saulus diterangkan sebagai nabi di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Saulus adalah nabinya orang Romawi. Dan kata Yesus, apabila ada yang berkata di padang gurun, berkata di padang gurun, di sini ada Mesias, dan berkata di dalam bilik penjara, di sini ada Mesias, jangan kau percaya. Nabi Saulus berkata di dalam bilik penjara kalau dia bertemu dengan Mesias. Siapa yang mengaku bertemu Mesias? Nabi Muhammad atau Nabi Paulus? Nabi Paulus bertemu dengan Mesias, Yesus. Saulus, Saulus, siapakah engkau? Hantu, akulah Yesus yang kau nih ya. Oh, sudah habis. Gugur lagi ya, masuk ke sesi ketiga. Gugur lagi. Habis sesi keempat nanti tanya jawab. Nah, udah biarkan waktuku sekarang. Biar jangan gugur lagi. Dipakai aja, siapa yang ngambil? Ini kan belum jalan waktunya. Biarkanlah aku ngomong, biar jangan lupa penonton. Sudah? Siapa yang larang ngomong? Diatur dulu habis sesi keempat. Sudah 3 menit. Ngapain sih? Habis sesi keempat nanti tanya jawab. Silakan. Gugur lagi. Takut. Kenapa sih takut diatur?
Waktumu nggak jalan loh. Ya, silakan. Kemiut, kemiut. Oi, buka kotak kemiut. Ciri-ciri nabi palsu itu ya jelas sekali ya ditulis di Alkitab ya. Contoh kalau kawan-kawan melihat di dalam Yeremia 23 ayat 15. Nabi palsu itu akan diracun. Yang diracun itu Muhammad. Hanya Muhammadlah nabi yang diracun. Mana ada nabi yang lain diracun? Sudah? Yeremia 23 ayat 15 nabi palsu itu diracun. Muhammad diracun. Matius 24 ayat 26. Lihat ia di padang gurun, lihat ia di dalam bilik. Nabi dari padang gurun yang ada biliknya ya Muhammad. Bilik kok penjara, kok nggak sekalian aja bilik bambu. Apa hubungannya bilik penjara dengan bilik kamar bilik bambu? Bilik maksudnya Ka'bah. Itulah bilik yang segi 4 kotak itu. Yang mengelilingi itu kan Muhammad. Sudah? Yeremia 23 ayat 15. Nabi palsu diracun, yang diracun Muhammad. Matius 24 ayat 26. Nabi palsu dari padang gurun, Muhammad dari padang gurun. Ada biliknya. Yang ada biliknya Islam, Muhammad. Sudah. Jadi ketiga ini harus cocok kepada satu orang. Jadi jangan dipelintir-pelintir lah. Oh, bilik itu penjara. Kamar juga bilik. WC juga bilik. Jangan seperti itulah. Ini yang substansi tentang keimanan. Bilik yang substansi tentang keimanan itu hanya Ka'bah. Berbicara bilik kok penjara, berbicara bilik kok bilik bambu. Yang memang memang kenapa kok jadi curhat begitu? Sebentar bro, tunggu habis waktuku. Jangan diganggu, biarin. Alah, kayak mananya? Jangan nyeletuk-nyeletuk lah. Sudah? Ini bilik yang substansi tentang keimanan. Bilik kok penjara? Apa hubungannya penjara dengan keimanan? Apa hubungannya bilik bambu kamar dengan keimanan? Bilik itu Ka'bah. Kan udah jelas itu. Yeremia 23 ayat 15, nabi palsu diracun. Matius 24 ayat 26, nabi palsu dari padang gurun dan ada biliknya kan? Lihat ia di dalam bilik. Sudah? Nah, jadi jangan akui sajalah. Atau gini, lakum dinikum waliyadin. Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Selesai. Urus agama masing-masing kita. Tapi kalau mau dikonvertir agama Kristen dengan agama Islam, wah, tajam kali agama Kristen dan agama Islam. Kalau digabungkan, ya kena Muhammad. Karena di dalam Alkitab jelas sekali nabi palsu itu ada. Contoh Wahyu 20 ayat 10. Raja setan dan nabi palsu dui tunggal. Hanya Muhammad yang bersekutu dengan Tuhan. Siapa yang menyembah Tuhan harus mengakui Muhammad kan dalam syahadat kan. Asyhadu anna ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kedua ini bisa dipisahkan. Tentu saja nggak bisa sesuai dengan Wahyu 20 ayat 10. Itu, silakan. Oke, baik. Bang Joma, izin dulu Bang Joma. Iya, sebenarnya silakan. ini topiknya apa sih? Salib. Kemana-mana gitu. Dia nggak berdaya dia. Topiknya nggak ada loh. Silakan. Nggak berdaya dia. Jadi yang dikatakan di dalam Matius 24 itu di dalam bilik. Di dalam bilik. Bukan di luar bilik. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menerima wahyu di dalam Ka'bah. Nggak pernah. Yang menerima di dalam bilik itu kamar kan? Bilik itu kamar. Artinya apa kalau bilik itu? Bilik ini artinya ruangan kecil. Nah, kalau Anda berbicara mengenai ruangan kecil, siapa yang pernah menulis surat di dalam ruangan kecil? Itu dulu. Sel penjara, Sel penjara. Siapa yang menulis kitab Filipi? Ayo, yang menulis kemudian Efesus. Ini jelas adalah kamar-kamar rahasia. Oke, bukan dalam Ka'bah. Rasulullah tidak pernah menulis dan menerima wahyu dalam Ka'bah, nggak ada. Yang menulis kemudian di dalam kamar, di dalam bilik itu adalah Paulus. Surah apa yang ditulis? Korintus, Filipi, Efesus dan seterusnya termasuk Roma. Mampus sudah. Oke,
Kemudian nabi palsu digantung, disalib, mati, makan racun. Baca kitab Yeremia tadi, itu jelas nabi palsunya berasal dari Yerusalem, bukan dari Arab, dari Yerusalem. Baca kitab Yeremia secara lengkap. Lagian di situ matinya karena minum racun. Coba lihat apa yang terjadi dengan Yudas di atas tiang salib. Yohanes 19 nomor 30. Sesudah Yesus dalam kurung Yudas meminum anggur asam itu, ia berkata, sudah selesai. Dia pun tunduk dan matilah dia. Minum racun asam anggur. Jadi yang nabi palsu itu yang mati disalib di abad pertama di tengah-tengah Bani Israel. Dordar. Sekarang gini, untuk supaya kita bisa mengetahui titik kebenarannya, di dalam kitab saudara Galatia 3 nomor 13, terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Pertanyaan saya kepada saudara yang nanti kita akan bahas, siapa yang mati terkutuk ini? Yudas kah atau Yesus? Kalau Yesus, apa sebabnya dia mati terkutuk? Kalau Yudas yang mati terkutuk, apa sebabnya? Sertakan dalil. Kenapa? Karena Tuhan dengan jelas mengatakan, terkutuklah orang yang mati, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Siapa yang menerima suap dan siapa seseorang yang tidak bersalah yang akan dibunuh? Ini yang perlu Anda pahami. Sedangkan di dalam kitab saudara yang jelas menerima suap itu adalah Yudas, tertulis di dalam Matius 26 nomor 15. Dia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepada aku supaya aku menyerahkan Yesus kepadamu? Mereka tentara Romawi berkata, aku akan memberikan suap kepadamu 30 perak uang, wahai Yudas. Siapkan 3 menit. Garut, siapkan itu jawabannya. Pertanyaannya Bang Juma, masih diingat ya? Siapakah yang terkutuk di tiang salib? Ini dijawab dulu baru berkomentar, silakan. Oke. Di dalam kitab para nabi jelas sekali dituliskan ya bahwa Yesus itu harus mati. Sudah, saya baca di dalam Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena kutuk, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Itu yang nulis Nabi terdahulu. Nah, jadi silakan olok-olok Tuhan Yesus, silakan. Memang udah tertulis kok bahwa Yesus itu akan dihina, enggak apa-apa, demi keselamatan kita. Supaya kita tidak mengalami siksa kubur. Gitu loh. Kalau selama ini saudara-saudara berkata, tunjukkanlah kami jalan yang lurus itu. Yesuslah jalan yang lurus itu. Baca apa kata Tuhan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tapi para si Juma akan membelokkan supaya saudara-saudara semua tidak memiliki jalan yang lurus itu. Yesuslah jalan yang lurus itu yang menyelamatkan kita dari alam kubur itu. Itu ya. Nah, berbicara tentang nabi palsu, kau tidak konsisten. Di satu sisi kau mengatakan nabi palsu itu yang disalib. Sudah, di satu sisi kau katakan nabi palsu itu Paulus karena di dalam bilik. Gak boleh gitu dong. Nanti kau bilang pula karena diracun. Oh, Mirna diracun, Jessica Kumala Wongso meracun Mirna. Oh, berarti nabi palsu itu si Mirna. Gak boleh dong pelin-pelan. Kalau di Alkitab jelas nabi palsu itu berasal dari padang gurun. Yang berasal dari padang gurun Muhammad. Dan ada biliknya. Lihat ia ada di dalam bilik. Yang pergi ke bilik itu kan umatnya Muhammad. Jelas kan? Yeremia 23 ayat 15. Yang diracun itu siapa? Muhammad yang diracun. Ada nggak nabi di muka bumi ini yang pernah diracun? Nggak boleh. Karena yang diracun itu harus nabi palsu. Karena firman Tuhan itu kekal. Sudah, Wahyu 20 ayat 10. Coba baca Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam neraka. Disitulah tempat binatang dan nabi palsu itu. Nah, binatang dan nabi palsu. Siapa binatang di situ? Wahyu 12 ayat 9. Raja setan. Di mana posisinya? Di dalam goa. 2 Petrus 2 ayat 4. Raja setan itu
Kan Muhammad yang bertapa ke dalam gua itu, gua Hiro namanya. Barulah pulang dari situ dia kan bertemu dengan Namus. Coba baca dalam Sahih Bukhari 3. Stop. Makanya aku bilang lebih bagus. Stop. Oke. Ini Dia keeroran nggak jawab yang pertanyaan dia nggak jawab pertanyaan. Lanjut. yang keempat nih, ya. Dia mengatakan Yeremia 23 nomor 11 itu nabi palsu. Nah, kita baca ya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Apa yang dikatakan? Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun. Sebab dari para nabi yang ada di Yerusalem. Kasihan. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikannya ke seluruh negeri. Ya, mampus. Yudas dari Yerusalem, Paulus dari Yerusalem, baginda Rasulullah Muhammad SAW dari mana? Dari mana? Dari Yerusalem juga, dasar murid bom-bom. Lalu kemudian di dalam Matius 24 nomor 26, di sana bahasa Yunaninya adalah temeion. Temeion artinya bukan taimeong, bukan, tapi yang dimaksud temeion di situ adalah dalam kamar. Dalam kamar. Ka'bah itu bukan kamar, kucluk. Yang dikatakan kamar, di dalam kamar itu penjara. Penjara itu adalah kamar-kamar penjara. Di mana Paulus menuliskan surat-suratnya? Di dalam kamar. Dasar muridnya bom-bom. Jadi kamu harus banyak belajar. Lalu Anda mengatakan Yesus harus mati berdasarkan Yesaya 53. Dasar kucluk. Kitabnya orang Yahudi jelas sekali mengatakan, nubuatannya jelas tertulis di Yohanes 11. Apa yang dikatakan kepada mereka? Bagaimana ini? Wahai orang Farisi, wahai orang mahkamah agama dan juga imam-imam kepala. Bagaimana ini? Yesus kalau kita biarkan, maka Yesus akan semakin banyak pengaruhnya. Dan kalau orang makin banyak percaya kepada Yesus, maka orang Roma akan datang merampas bangsa kita. Jadi bagaimana sekarang? Supaya bangsa kita tidak dirampas, maka Kayafas membuatlah nubuatan. Maka apa kata Kayafas pada saat itu? Hal ini dikatakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu juga. Bukan dari kitab Yesaya, tapi baru tahun itu buat kemudian nubuat, ngarang-ngarang nubuat. Yaitu bahwa lebih baik satu orang Yesus mati pada saat ini juga untuk bangsa itu. Bukan untuk Batak, bukan untuk Toraja, bukan orang Indonesia. Lebih baik Yesus mati untuk bangsa itu daripada kemudian seluruh bangsa kita dan tempat suci kita dirampas oleh orang Roma. Jadi tidak ada nebus dosa. Yesus itu mau dibunuh karena orang Yahudi khawatir Roma akan merampas tempat sucinya, dan maka mereka sepakat. Yohanes 11 nomor 53, mulai hari itu mereka kemudian bersepakat untuk membunuh Yesus. Bagaimana kemudian tindak lanjut mereka? Karena itu Yesus tidak pernah lagi tampil di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama dengan muridnya. Kenapa? Karena dia akan dibunuh disebabkan karena mereka bernubuat lebih baik Yesus satu mati daripada bangsa mereka dirampas oleh orang Roma. Bukan karena dosa waris. Lalu kemudian Matius 27 pada saat persidangan, Pilatus mengatakan, aku mengetahui bahwa mereka orang-orang Yahudi, imam kepala dan orang Farisi dan mahkamah agama menyerahkan Yesus karena dengki. Bukan karena nubuatan Yeremia, Yesaya 53, bukan karena nebus dosa. Nebus dosa itu hanya ada di ajaran pagan Romawi, tak ada di Yerusalem, tak ada di Yahudi. Tangkap lagi dia. Habis. Hancur lagi. Baik. Tentu saja dalilnya jelas ya. Di dalam Matius 27 ayat 52 dan 53. Bahwa Tuhan Yesus membebaskan kita dari alam kubur. Supaya kita kalau mati tidak gentayangan. Yesuslah jalan yang lurus itu. Apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara-saudara, bahas salib. Memang nabi palsu. Bahas salib, bukan nabi palsu. Sebentar dulu Juma, sebentar dulu Juma. Bisa ya? Gini kan waktuku 3 menit. Kalau temanya juga berubah soalnya, jadi layar guys, please. Berubah temanya dia. Ini kan giliranku Juma.
Tadi kan waktumu, sekarang kan waktuku. Ini terakhir ya, silakan terakhir, silakan. Itu ya? Percuma, terusin. Oke, Habisin waktunya, silakan. Oke, baik, silakan aku lanjut ya. Itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia, saudara-saudara. Matius 27 ayat 52 dan 53. Dan kuburan-kuburan terbuka, orang-orang kudus bangkit keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus. Itulah keselamatan yang dirancang Tuhan sama kita, saudara-saudara. Membebaskan kita dari alam kubur. Tapi memang setan ingin kita gentayangan. Setan itu memang menyesatkan kita. Coba baca Substansinya yang dibahas, bukan begitu cara berdebat. Apaan ini curhat? kayak mananya? Cukup, tinggal waktunya 2 menit, cukup. Habisin, silakan. Kayak Lanjut. mananya? Lanjut. Habis ini hentikan aja udah. Silakan. Temanya penyaliban, lo kok larinya kemana-mana orang ini. Kayak mananya? Katanya. Ya silakan habisin bang. katanya 148 lagi silakan. Katanya si Juma pendebat terbaik. Ya udah silakan. Silakan habisin waktunya. Kita 148. temanya tadi apa ini? Yang disalib kan? Iya, salib itu untuk Terus apa? kenapa larinya ke kuburan? Untuk keselamatan. Yesus disalibkan untuk keselamatan. Kayak mananya? Katanya berani berdebat. Ya udah habisin waktunya, percuma, silakan. Habisin dulu baru selesai. Habisin. Janganlah Terserah mau ngomong apa. Janganlah Silakan. selesai. Cepat kali selesai ya. Betul lah. Aku kan sama Bang Juma. Silakan habisin waktunya lo. Oke. 148 masih ada. Banyak kali cakapmu. Betul Nggak lah. nyambung, Lapor nggak nyambung. polisi lah. Ini kan diskusi. Jangan lapor-lapor polisi lah. Ini kan diskusi. Tidak ada lapor polisi. Waktu kau ditangkap memang ada yang lapor. Nggak ada tuh. Ya kalau nggak ada yang lapor, kenapa aku bisa dipenjara? Selalu lah. Ya, Ya, karena polisi kamu memang kerja menghujat, sibuk. karena kamu menghujat sendiri. Karena kau menghujat. Ini kan edukasi. Udahlah. Ini. Kalau nggak bawa polisi. Nggak Kamu ada yang yang bawa lapor. polisi Waktu kau sini. itu di penjara, tidak ada yang lapor. Itu namanya A1 tanpa laporan. Waktu lu di sidang ada nggak pelapornya? Yang lapor. Nah, Ada yang lapor. waktu kamu di sidang, memang yang ada saksi pelapor. Waktu Ada kau di yang sidang. lapor. Ada Nah, yang waktu lapor. kau di sidang, ada saksi pelapor nggak? Ada saksi ahli pun Siapa ada. saksi pelapornya? Siapa? Siapa namanya itu? Si Siapa? Hero Teger. Nggak ada saksi pelapor. Orang di Kagak pengadilan ada. kok dia. Orang Pelapor dia nggak pernah di BAP. Orang dia datang ke pengadilan kok bersaksi. Nggak ada saksi pelapor, nggak ada. Enggak ada katanya orang si Hero Teger datang kok. Nggak ada. Siapa itu Hero Tegar? Nggak tahu itu. Hero Teger yang Ngarang-ngarang aja dia. kok ngarang-ngarang. Ya udah tanya Pengadilan Negeri Medan. Tanya Pengadilan Negeri Medan. Ya udahlah. Ini Yang- bahas yang penyaliban jelas- dong, penyaliban. yang Siapa jelas yang kau sudah disalib? nikmati bilik jeruji besi bersama Paulus. bilang aja, Udah kamu habisin waktumu lah. Ada habisin 148 Iya. silakan. Stop aja lah sudah, stop aja lah. Siapa yang disalib lo? Itu materi kita lo. Kenapa lari kemana-mana? Yang disalib Yesus tujuannya disalib kan ada dong tujuannya disalib. Mana dalilnya di kitabnya Gini loh. Yahudi? Kitabnya Gini loh, Yahudi Pak mana dalilnya? Pak Ustadz dengarlah dulu Pak Ustadz ya, dengan hati yang tulus dulu aku berbicara sama Pak Ustadz ya. Aku hormat aku sama agama Islam Pak Ustadz. Inilah Pendekar. permohonanku. Dengarkanlah dulu, dengarkan ya. Dengarkanlah dulu. Kalau Pak Ustadz memang tidak berani berdebat sama seorang pendebat, Loh, nggak berani apa? Jangan- Aduh, nih Emi, suka si apa? muka kota. Apa nggak berani? Nggak berani apa? Kemana-mana. ya sudah kau bahas lah agamamu Yang kalau kau dibahas itu siapa yang disalib. Ya ini kan yang saya peristiwa bahas tadi kan penyaliban. jelas nih. Ini penyaliban yang Kau kita malah bahas. bahas Jangan kau bahas-bahas lagi bahas Kristen. sundel Kalau mau bolong. takut berdebat, jangan bahas-bahas lagi Kristen. Ini kita bahas 2 mata rantai pengajaran loh. Iya, buktinya nyeletuk-nyeletuk kawanmu semua. Iya karena kamu nggak bahas penyaliban, kamu bahasnya ke apa? Orang bangkit dari Bahas kubur. tujuan penyaliban itu loh. Mana dalilnya? Tujuan penyaliban itu nebus dosa, mana dalilnya? Matius 27 ayat 52 dan Dalil di kitabnya orang Yahudi yang saya minta, bukan dari kitabnya Vatikan. Yesaya 53. Yesaya Yesaya 53. 53. Kalau Yesaya 53 itu betul, kau takut kalau berdebat. Yesaya 53 itu betul, kenapa orang-orang Yahudi pada saat itu melakukan kesaksian palsu? Kenapa? Sudah, bilang aja takut aku anak Batak. Lebih bagus kulawanlah yang nggak ngerti. Bapakmu kau bangkitkan dari kubur ku hadapi, apalagi cuman kau. Sampai-sampai lagi ke orang tua, sampai-sampai Iya, lagi. kamu bilang aku takut samamu. Dasar muka kotak. Apa Udah pula? jangan terpancing Bang Joma, jangan terpancing. Bapakmu kau bangkitkan dari kubur, tak akan pernah saya takuti kau. Paulus kau bangkitkan, pernah takut aku. Kau lagi, cuman sampah kayak gitu.
Bersyukur ada orang yang mau berdiskusi samamu. Udahlah. Jadi mulai hari ini blacklist aja tuh orang kayak gitu. Enggak sesuai Orang dengan topik. bahas Al-Quranul Karim mengatakan penyaliban itu terjadi, nabinya Allah yang diutus ke tengah-tengah Bani Israel diselamatkan. Ada yang menggantikan. Nah, di kitabmu mengatakan ada yang disalibkan. Nah, sekarang kita pembuktian. Apakah Al-Quran salah atau kamu yang salah sembah? Yudas yang kamu sembah. Itu loh yang jadi permasalahan. Ini malah kemana-mana, orang masuk goa. Kamu tahu nggak? Nabi Muhammad SAW keluar dari goa, mengajarkan bangsa jahiliyah menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang tak terlihat. Sedangkan Yudas atau Yesus keluar dari kuburan menjadi Tuhan bagi orang Roma dan Yunani. Dan kau tuhankan sampai hari ini. Rasulullah keluar dari goa, dia jadi nabi. Mayat keluar dari goa jadi Tuhan. Oh, sadar nggak itu? Hah? Sadar nggak? Mayat masuk ke goa, begitu keluar, jadi Tuhan. Rasulullah bertahanut dalam goa, keluar jadi penyampai firman. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Yesus ditaruh di dalam gua, begitu keluar, jadi apa dia? Hah? Ada? Elia mendapat wahyu dalam gua. Elia. Semua Abraham, Daud, Salomo, Daniel, Musa, semua dikuburkan dalam gua. Kenapa rupanya? Jadi kuburan-kuburan orang-orang suci ini bersama dengan setan rupanya dalam gua. Allah. Udahlah ya teman-teman, memang pedis. Kenapa? Gini, Taurat untuk Bani Israel, Injil untuk Bani Israel, Roma apa kitabnya? Karena yang sama dengan Yahudi pada saat itu berdampingan dengan orang Roma, karena pada saat itu Roma, kekaisaran Romawi itu lagi menjajah, menguasai tanah Yerusalem. Berarti yang berdampingan dengan Nabi Isa, yang berdampingan dengan Yesus hari itu adalah orang Roma, kekaisaran Roma. Baca Yohanes 11 kalau nggak percaya dengan saya. Nah, sekarang permasalahannya adalah Taurat untuk Bani Israel, Injil untuk Nabi yang datang kepada Bani Israel. Oke? Di situ hanya ada dua kelompok. Yang pertama adalah Yahudi, yang kedua adalah Nasrani. Yahudi ini adalah keturunan daripada Bani Yakub dari silsilah Yehuda. Kemudian Nasrani ini adalah kumpulan dari orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam. Itu Nasrani. Nah, Kristen di mana posisinya dia? Di Antioquia. Beda, jauh. Lalu apa hubungannya dengan penyaliban, dengan Kristen? Gak ada, karena pada saat itu yang muncul non-Israel di tengah-tengah Bani Israel itu adalah tentara-tentara Romawi. Tentara-tentara Romawi tak ada satupun dari mereka yang menjadi pengikut Yesus, tak ada. Gitu loh, jadi aduh susah memang, materi ini berat. Jadi begini Bang Joma, informasi buat anak yang tadi ini memang nggak bisa. Dia masih baru beberapa hari ini dia bebas bersyarat. Dia itu inkrah 1 tahun divonis pengadilan Medan. Kenapa? Dia menista agama Islam. Tidak ada pelapor. Jadi polisi sendiri patroli cyber menemukan YouTube-nya. Kemudian ditangkaplah dia. Tapi buru-buru YouTube-nya dihapus. Ya, tapi teman kita udah punya bukti waktu itu. Nah, waktu dia pertama di BAP, pertama dia menyangkal itu bukan suara saya, itu bukan saya. Tapi setelah diuji klinik baru dia mengakui itu saya. Kenapa dia melakukan demikian? Ya karena ada yang menjanjikan. Belikan motor lah, belikan mobil lah, apalah segala macam, angkot gitu ya. Jadi anak ini memang mantan nabi, sama dengan Paulus, mantan nabi juga. Jadi Bang Joma perlu menyadari, lawan Anda itu mantan nabi. Mestinya tadi kalau menyangkut masalah bilik, dia mestinya paham.
Bilik itu apa sih? Ya sel yang sebagaimana Paulus juga mengalami demikian. Sama-sama mantan nabi. Itu loh Gitu ya Bang ya. informasi buat Bang Juma Oke. dan teman-teman. Oke, Bang Handi sebentar waktunya. Bang Juma, tadi seperti yang saya katakan ada yang mau mualaf, orangnya sudah di sini. Oke, Jadi baik. si Rudi ini hanya pansos saja. Percuma. Kasih topik kemana-mana kan. Kuburan lah, apalah, segala macam begitu. Ya itu Oke, Bang mana Handi bentar bentar. Ya kita bahkan golongan. Bang cenderung Handi bentar waktunya. mengatakan Oke, Nabi Bang Handi Muhammad boleh Shallallahu saya Alaihi bentar Wasallam waktunya. Nabi palsu. Padahal kan itu bukan Oke. topiknya. Topiknya kan penyaliban. Oke, Bang Handi bentar Kemana-mana kan waktunya. tadi. Makanya mereka ini tidak mau diskusi tiktokan. Oke, Bang Sebagaimana Handi ajakan bentar Pak waktunya, Bang Desugi. Handi. Bang Dia Handi, maunya itu pakai timer. Kalau pakai timer kan bebas dia kemana-mana. Bahkan nggak oke. menyentuh sama sekali pertanyaan Bang Juma tadi. Yohanes 13:13. Kira-kira siapa yang terkutuk di sana? Yesus atau Yudas? Galatia. Nggak disinggung sama sekali. Oke, Galatia Bang. Itulah. oke, Jadi Bang Handi bentar lebih baik waktunya ya. dihentikan daripada diskusinya Bang Juma ngomong apa, dia ngomong apa, topiknya apa, penjelasannya apa. Nggak nyambung dari tadi. Gitu informasi. Silakan host. Ada lagi di bawah suruh saya diam. Ya udah kita diam semua. Kenapa Asra suruh saya diam? Anda yang mau bicara, silakan naik minta permintaan. Aku Ada yang naikin. mau mualaf. Ada yang mau mualaf Bang Handi. Mana Asra ini? Ada nggak Asra? Minta permintaan bro, Asra. Bang Handi nggak Oke. dengar kayaknya. Oke, bentar ya, Bang Handi. Aku ini bersuara. Entong, selamat malam, Tong. Boleh on cam? Silakan, Entong. Namanya kok Entong sih? Silakan on cam ya. Oke. Atau mau ditanya dulu, ini temennya namanya siapa tadi? Kalau bisa pakai kerudung ya. Pakai kerudung atau ada jilbab di situ dipakai ya. Ah, iya Bunda, bentar ya ambil kerudung Ya. dulu. Masa saya pakai kerudung? Oke. Sini. Bukan. Oke. Boleh buka kamera? Dia mau ditanya dulu, bisa? Iya. Oke, saya tanya. Saya tanya. Namanya tadi siapa? Lupa saya. Namanya Maurelia. Morelia. Iya. Morelia. Apa yang membuat kamu ingin pindah agama? Apa yang ingin kamu tanya tentang Islam? Silakan bisa dijawab oleh Bang Juma. Halo, selamat malam. Malam. Semangat malam. Perkenalkan nama saya Maurelia. Saya yang mau mualaf. Iya. Mas, cantik banget, masya Allah. Kau dari mana? Orang belum on cam? Belum on cam ya? Oh, Saya pakai ini dulu, pakai kerudung. Maaf. Iya. Ada yang mau ditanya tentang Islam biar dijawab oleh Bang Juma. Apa kira-kira yang membuat kamu penasaran tentang Islam? Apa? Silakan bertanya aja, nggak apa-apa. Tapi dia sudah mau masuk Islam, kok masih penasaran? Mana tahu biar meyakinkan gitu loh, Bang. Kita yang harus tanya ke dia, Oh ya, oke. bukan kita yang ditanya. Kenapa Anda yakin dengan agama Islam? Itu loh. Alasan saya mau masuk Islam emang udah dari hati, bukan paksaan atau disuruh orang lain. Karena alasannya juga selama saya saya kan dulu sekolah di Singapura. Mayoritasnya Islam di sana. Kawan-kawan di sekolahnya. Teman-teman semua Islam gitu. Lingkungan sekolah saya Islam. Nah, yang mengajarkan saya ingin kayak ada niatan untuk mau masuk Islam dari sekolah. Jadi kayak Lihat teman-teman. saya berniatan untuk masuk Islam karena kayak ajarannya yang saya pelajarin dan saya dengar itu Iya, gimana? silakan ya, sebentar ya. Nanti Bang Ardiansa bikinkan sertifikatnya. Bahkan dia nanya gini, Bang Ardiansa. Dia nanya gini, Bang Juma. Bunda, teman saya mau mualaf, kata Tony. Tapi bayar gak Bunda? Berapa biayanya? Mau dimualafkan sama Bang Juma? Terus saya katakan mualaf gratis.
Bahkan dibikinkan sertifikat gratis. Gue bilang gitu. Oh ya Bunda, tolong dong Bunda, teman saya ini dia udah pengen banget masuk Islam. Nah kan Bang Ardiansyah itu yang bagian bikin sertifikat kan Bang? Iya, siap. Ya, Tapi by the way, ini. usia berapa ini adiknya ini? Kalau boleh tahu. 19 tahun. Masya Allah. Silakan Bunda Rahma mau ngomong. Silakan Bunda. Atau Satsuki. Silakan Ustaz. Udah 19 tahun dulu. Udah bisa menentukan, udah dewasa. Silakan. Panduan sholat, bilang aja ke saya, kasih rekeningnya, ini ada titipan. Suaranya kecil Pak De. Suaranya kecil. Suaranya kecil? Yes. Wah, oke, bentar. Oke, suaraku kecil. Tumben suaraku kecil. Tes 1, 2, 3, gimana? Udah. Ini dong, lanjut. Jadi kalau nanti belum ada mukena, belum ada perlengkapan sholat, belum ada Al-Quran, belum ada buku-buku panduan sholat, nanti rekeningnya DM ke saya ya. Ini ada titipan uang sebesar 500.000 bisa kita alihkan ke sana begitu. Nomor rekeningku Pak De enggak ya? Nomor rekeningku enggak ya? Gampang itu. Oh gampangnya. Oke, lanjut. Lanjut Gurunda Zuma. Iya, suara saya kedengaran kan? Kedengaran Gurunda. Iya, Lanjut. sebelumnya agamanya apa, Dek? Agama saya sebelumnya Katolik. Katolik kan baik agamanya, kenapa ditinggal? Karena saya itu jarang sembahyang, jarang ke gereja juga. Orang-orang rumah juga kan ngajarinnya kayak pada malas-malas gitu. Jadi saya banyak belajarnya tuh tentang agama Islam, kayak ceramah-ceramah gitu, saya ngikut denger gitu kan. Jadi dari hati saya emang pengennya masuk agama Islam. Seperti itu. Artinya kalau sudah masuk Islam, udah mau taat melaksanakan perintah-perintah yang ada di dalamnya ya? Ya, betul. Benar nggak? Insya Allah. Insya Allah. Siap berhijab Sekarang, ya? Berhijab juga kan? Ya. Mantap. Masya Allah. Allah open cam. Ini lagi mau nyari Open cam nih, kerudung. open cam. Silakan open cam. Mbak. Buka kameranya. Cam. Sambil KTP udah dapet ya Bunda Hesti ya? Udah sama saya udah. Ya, nanti tolong dikirim ke saya ya, Bunda. Siap. Sama iya nanti aja lah, nanti. Lanjut dulu. Bisa nggak kalau ngomong jangan pakai anu itu kayak punya sama ini gitu. Anu gitu. Iya, nggak usah ditanggapi ekornya, langsung ke Mana ini poinnya. mbaknya kok belum open cam ini? Sabar Ustadz, katanya nyari kerudung. Aduh, udah nggak sabar ini. Ih, sabar atuh. Udah Mbak. Ini tak sabaran. Mbak apa tadi Marlia ya? Mbak. Iya. Oh, kerudung di rumahku banyak kerudung, mau pakai tak? Jadi topiknya berubah ya. Wih, mantap tuh. Coba dibesarin. Oh, coba gedein. Sama masih muda. Masya Allah. Aku rekam. Kerudungnya. Dapat dari mana tuh kerudungnya, Dek? Udah siapin sendiri. Alhamdulillah. Ya. Oke, Mudah siap. sekali. Lanjut. Manis Semanis aku ya Bunda. Hostnya gak ada yang kalah sih. Mau jadi menantu saya, Dek? Yes, weh. Ustaz. Tapi by the way, anyway, Baswi, Dek, orang tuanya gimana, Dek? Melihat respon orang tua bagaimana ketika Anda sekarang ingin bersyahadat dan masuk Islam? Ini kan di rumah sekarang. Sekarang di rumah mama angkat. Oh, di rumah mama angkat. Ya. Oke. Ya, lanjut Gurunda. Aku on cam juga lah kok gitu. Ntar dulu aku pakai jilbab. Nggak usah Bunda Desi, nggak usah on cam. Tunggu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya tadi kita berdiskusi dengan orang yang habis makan belut hidup, sehingga membuat keadaan kemudian menjadi kacau pemikiran kita. Ada yang tertawa, ada yang tersenyum, ada yang jengkel, ada yang emosi. Yang pada dasarnya kemudian tujuan diskusi itu adalah untuk
memberikan materi-materi kepada teman-teman semua sebagai asupan untuk otak dan akal kita di dalam kehausan kita akan materi-materi keagamaan untuk mengetahui dua agama ini, mana sih yang sebenarnya agama yang benar gitu ya. Karena masing-masing agama mengklaim diri mereka itu benar, jalan lurus dan seterusnya. Dan materi tadi kita melihat bagaimana seorang anak Batak yang mengatasnamakan dirinya sebagai anak Batak, kemudian beliau kewalahan dengan tema itu membuktikan adanya sinyal bahwa yang mereka sembah ini adalah benar-benar manusia terkutuk. Dan di tengah-tengah Yahudi, manusia terkutuk itu hanya orang yang mengalami keadaan di mana mereka melanggar firman Tuhan, gitu ya. Tak ada di tengah-tengah Bani Israel orang yang suci, apalagi nabi, apalagi hamba yang kudus, itu kemudian mendapatkan perbuatan seperti yang dialami oleh yang mereka sembah. Nah, hadiah daripada itu adalah pada kali ini hadir di tengah-tengah kita seorang adik kita yang bernama Blokir Permanen untuk kemudian Bukan aku, bukan. Ya. Namanya siapa, Dek? Aurelia. Hah? Sumalia? Aurelia. Morelia. Oh, Morelia. Oke. Kita langsung syahadat ya, karena saya ada undangan untuk dialog dengan Pendeta Buas. Oke, kita langsung syahadat. Boleh? Tangannya di atas deh. Iya, yang sebelah kanan nunjuk sebagai bentuk bahwa Tuhan kita itu satu. Ini kiri apa kanan? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Gak ada suaranya, gak ada. Mohon maaf guru. Suaranya. Bisa pakai headset, gak pakai headset? Pakai headset, suaranya gak kedengeran. Bisa pakai headset. Kemute itu. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Ananda siapa namanya tadi? Ananda siapa namanya? Morelia. Morelia. Ananda Morelia. Ikhlaskah Ananda ketika saya menuntun untuk berikrar dan menjadikan sahabat di sini menjadi saksi bahwa Tuhan yang tadinya Anda sembah itu Anda imani sebagai manusia ciptaan. Boleh ya? Oke, ikuti saya. Dan saya bersaksi bahwa Yesus adalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Sekarang sudah menjadi seorang muslim, jadilah muslimah yang baik. Ingat, ketika sudah menjadi seorang muslimah, maka makhluk yang paling tinggi derajatnya di atas muka bumi itu adalah wanita. Maka jaga kodratmu sebagai wanita terhadap hubungan kepada orang tua, kepada saudara-saudara, dan kepada kaum Adam. Jaga diri baik-baik ya. Karena kamu cantik, mirip seperti Bunda Blokir juga ya. Ada mirip-miripnya aku lihat. Tapi dilihat dari Monas pakai pipet tapi. Oke, silakan Akhi. Mantap. Bentar dulu izin dong.
Tadi nggak kedengaran Silakan. suaranya. Waktu dia syahadat nggak kedengaran suaranya loh di YouTube. Nggak ada yang denger. Iya. Ananda boleh syahadat sendiri dengan ada suara tanpa ada bimbingan, boleh ya? Iya, coba. Coba. Pakai headset, pakai headset. Cek audio dulu deh. Pakai Cek audio headset dulu. sayang, pakai headset sayang, pakai headset. Nggak Ya, coba. kedengaran, nggak ada suara loh. HP kau dekatkan. HP kau dekatkan. Iya. Nanti Coba. lubang hidungnya yang kelihatan malah kalau dekatkan. Ya Coba, udah, ayo. coba cek audio deh. Coba cek audio dulu. Halo. Nah, Silu amat. Ya udahlah. ayo. Coba syahadat sendiri coba. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Sah. Didoakan akhi. Sementara saya seperti biasa tugas saya masih berat ini ya. Saya pamit dulu. Ananda menjadi anak yang soleha ya. Ingat pesan keluarga yang sudah muslim untuk diikuti. Belajar Al-Quran yang baik. Nanti kalau misalnya Ananda ini mau belajar Quran, bisa menghubungi sekretaris kita di sini Ardiansa untuk diarahkan kemana nantinya ya. Oke, saya pamit sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas kebersamaan. Nanti saya nongol lagi di sini setelah di sebelah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian sah silahkan didoakan. Silakan. Saya sih ada